Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, puji syukur berkat limpahan rahmat taufik dan hidayahnya kita dapat semua bertemu kembali di kajian online di setiap hari Selasa. Halaqah Selasa hari ini bertepatan dengan tanggal 14 Desember 2021 atau dalam kalender Islam ada 10 Jumadil Awal 1443 Hijriah. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Hari ini saya Sinta yang akan menjadi host hari ini di kajian Halaqah Selasa. Dan hari ini kajian bertema menjadi muslimah berkualitas di era kekinian. Izinkan saya menyapa Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Suara saya terdengar? Ya, terdengar jelas Baik, Ustadz. Ya, karena ini pertama kali mohon izin, kan ada pepatah katanya tak kenal maka kita kenalan gitu ya. Siap. Kita koreksi Ustadz. Saat ini Ustadz saya perkenalkan dengan nama Haji Muhammad Akib Malik, betul ya Ustadz ya? Betul. Saat ini merupakan pengurus cabang lembaga dakwah Nahdlatul Ulama di Tegal. Ya. Dan beliau adalah seorang trainer, terus seorang motivator. Saya lihat di sini motivator, hipnoterapis, betul ya Ustadz ya? Betul. Ya, hari ini akan memimpin kajian dengan tema menjadi muslimah berkualitas di era kekinian, atau mungkin bahasa sekarang menjadi muslimah berkualitas di era zaman now gitu ya, Ustadz. Ya. Baik, tanpa berlama-lama mohon Ustadz untuk memulai kajian, silahkan Ustadz. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa bersilaturahim walaupun melalui Zoom, walaupun melalui dunia maya, tapi tidak mengurangi khidmat silaturahim kita kepada semuanya. Baik yang saya hormati keluarga besar, berarti apa ini? Majelisnya apa ini namanya ini? Dompet Duafa Hong Kong. Baik, ya. Sebelumnya saya pastikan dulu untuk suara saya aman ya, bisa didengar ya? Jelas Ustaz. Baik, saya juga sebelum mulai saya akan coba untuk share screen saya untuk materinya. Apakah bisa dilihat? Ya, bisa. Baik, kita pastikan dulu semuanya. Baik. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipertemukan dalam keadaan sehat semuanya dan juga tentunya mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi, yang saya hormati seluruh anggota member Majelis Dompet Duafa di Hong Kong, semua peserta Zoom dan kajian pada kesempatan yang baik ini. Pada kesempatan yang baik dan kesempatan yang begitu menyenangkan, izinkan nanti saya akan menyampaikan materi yang sudah saya tuangkan dalam slide, dan nanti kita mungkin lanjutkan setelah keterangan yang saya sampaikan. Kita bisa sharing, kita bisa saling bertanya, ataupun kita bisa saling ngobrol. Baik, tema kita pada kesempatan kali ini yaitu menjadi muslimah berkualitas di era kekinian. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Akib, tadi sudah diperkenalkan juga. Saya juga di Direktur Al-Maliki Center, lembaga kami bergerak dalam bidang kajian Islamic Studies dan juga training, ada public speaking, ada hypnomotivation, ada leadership training, dan juga beberapa training-training yang lainnya, teamwork building dan sebagainya. Sebagai sebuah pengantar pembahasan pada tema kita kali ini, saya ingin memposisikan standing position terkait tentang muslimah dan wanita pada umumnya. Kalau berbicara muslimah, maka tidak akan lepas dari sosok ibu tentunya, karena
muslimah akan mempunyai anak. Dan dalam khazanah Islam, ketika kita membincang terkait tentang orang tua, terutama ibu dalam keluarga, adalah madrasatul ula atau pendidikan awal sebelum anak-anak kita akan melanjutkan kepada pendidikan formal ataupun pendidikan di luar, tentunya untuk anaknya. Lantas dari situ, artinya sebuah bangsa, ternyata madrasah yang pertamanya itu ada pada muslimah, yaitu sosok ibu. Sehingga standing position-nya di sini sangat luar biasa, mencetak generasi masa depan sebuah negara, sebuah bangsa, sebuah peradaban. Sehingga tidak berlebihan ketika ada ungkapan bahwa wanita adalah tiang negara. Peradaban sebuah negara yang maju, salah satu faktor pentingnya adalah kualitas muslimah di dalamnya, yaitu sosok ibu. Nah, ada juga hadis Nabi yang menyatakan bahwa dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solehah. Tentunya pemaknaan dari solehah ini juga solehah yang berkualitas dan tentunya mampu untuk menyikapi, menghadapi berbagai macam tantangan zaman. Ya, di sini sebagai sebuah pengantar juga, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Khalik, itu menghadirkan hal-hal yang berkualitas kepada hambanya, kepada manusia, kepada makhluknya semuanya. Dari aspek apa saja berkualitas itu? Nah, kita tahu ketika kita melihat ada dari segi tempatnya, sehingga dalam Islam ada yang namanya tempat atau makom mustajabah, seperti Masjidil Haram di Mekah, ada Raudhah di Madinah, atau masjid-masjid yang tersebar di seluruh dunia, termasuk di Hong Kong, di Indonesia, di negara kita tercinta, dan dimanapun. Itu adalah tempat-tempat yang istimewa, tempat-tempat yang berkualitas dalam konteks kacamata Islam. Sehingga ketika kita minta bermunajat kepada Allah di sana, kita berdoa di tempat yang istimewa tersebut, maka akan lebih cepat diijabah doanya. Nah, kalau ibu-ibu dan sahabat-sahabat semuanya, ketika di Indonesia kan ada tradisi kalau ada orang yang berangkat haji di kampung-kampung itu kan ada tilik haji. Karena apa? Karena orang tersebut mau berangkat ke tempat yang istimewa di Mekah sehingga nitip untuk minta didoakan. Nah, disitulah kualitas yang diadakan Allah, satu dari segi tempat. Yang kedua, selain dari segi tempat juga ada dari segi waktu. Sehingga kita tahu ada bulan-bulan yang istimewa, seperti bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan juga kita ketemu namanya Lailatul Qadar. Itu yang ketemu tahunan. Kita juga ketemu ada yang sifatnya mingguan. Nah, dalam Islam ada Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat, sehingga Jumat di dalam Islam juga termasuk hari yang istimewa. Karena apa? Karena di sana ada hal-hal fadhailul a'mal, yang mana ketika kita melakukan sesuatu akan mendapatkan keutamaan-keutamaan tertentu. Terus dari segi waktu juga ada yang ketemunya keistimewaan atau kualitas itu harian. Contohnya di sepertiga malam. Nah, kalau Ramadan kan kita harus nunggu Ramadan yang datangnya 1 tahun sekali. Terus kalau hari Jumat kan kita ketemunya 1 minggu sekali. Nah, apa? Di harian juga kita bisa ketemu kalau kita bisa memanfaatkannya. Yaitu mana? Di sepertiga malam. Ketika kita berdoa kepada Allah di waktu-waktu yang berkualitas tersebut, maka akan lebih cepat terijabah, dikabulkan doanya. Maka akan lebih cepat apa yang menjadi keinginannya menjadi hasil maksud. Nah, itu yang ketemunya malam. Terus juga ada yang ketemunya 1 hari bisa 5 kali. Nah, di dalam beberapa kitab dijelaskan salah satu waktu yang berkualitas adalah bainal azan wal iqamah. Antara azan dan qomat itu menjadi waktu yang berkualitas, sehingga orang-orang tua kita, sesepuh-sesepuh atau juga para kiai, para ulama, para ustadz, kalau antara azan dan iqamah banyak-banyak berdoa. Maka dalam tradisi Muslim di Indonesia biasanya untuk menunggu qomat itu ada puji-pujian atau doa-doa yang dikumandangkan melalui speaker. Nah, karena itu memang waktu-waktu mustajabah. Nah, yang ketiga, selain dari segi tempat, dari segi waktu, Allah menghadirkan yang berkualitas dari segi apa? Nah, ini dari segi personal. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Artinya apa? Dari segi orangnya,
personalitinya, bukan dari segi tempatnya saja atau waktunya saja, tapi juga dari segi orangnya. Nah, siapa itu? Para nabi, para aulia, para ulama, para ustadz yang membersihkan hatinya sehingga secara personality itu memang hatinya bersih, hatinya suci, dan ketika meminta, bermunajat dan berdoa kepada Allah akan lebih cepat mustajabah atau qabul. Pertanyaannya, apakah kita bisa sampai kepada makom tersebut? Jawabannya adalah bisa. Ketika kita bisa menjadi, kalau ibu-ibu menjadi muslimah yang salehah, muslimah yang berkualitas. Karena apa? Orang-orang soleh dan solehah itu pun, kalau dalam kacamata ini, dari segi personal, akan menjadi orang-orang yang istimewa. Nah, instrumennya apa saja nanti kita akan bahas pada slide berikutnya, termasuk orang-orang yang berilmu. Nah, poin kita pada kesempatan kali ini kita akan bahas dari segi personalnya, orangnya. Sehingga apa? Untuk menghadirkan sesuatu yang berkualitas, tidak hanya milik para ulama dan para aulia atau para wali atau para nabi saja, kita juga semuanya bisa menjadi orang-orang yang istimewa, yang berkualitas kalau kita mau untuk melakukan perubahan, tentunya perubahan yang lebih baik, menjadi muslimah yang berkualitas, muslimah yang salehah, muslimah yang berilmu, dan lain-lain yang baik-baik. Baik, saya next slide-nya. Slide-nya bisa kebaca ya dan bisa berjalan ya. Bisa Ustaz. Oke, baik. Lantas saya ingin mengangkat juga terkait tentang bekal dan pijakan sebagai muslimah atau muslimah yang hebat, muslimah yang kalau dalam bahasa yang lebih milenialnya yang kece dalam arti positif, yang top, yang dahsyat, itu seperti apa. Saya menghadirkan ada 3 instrumen, walaupun sangat banyak, tapi ini penting untuk kita sampaikan terkait tentang pijakan atau bekal menjadi muslimah yang kece, yang hebat, yang dahsyat. Ada dari segi keimanan, ada dari segi keilmuan, dan juga ada baiknya sosial. Apalagi saat ini kita dihadapkan dengan perkembangan teknologi, bahwa kita bersosial tidak hanya dengan tetangga yang ada di sebelah kita saja, tapi juga kita menjadi warganet. Nah, keimanan outputnya apa? Nanti outputnya adalah spiritualitas. Kalau keilmuan outputnya apa? Pada intelektualitas. Sosial outputnya apa? Pada solidaritas. Nah, keimanan ini ketika muslimah ada amunisi atau bekal atau pijakannya kuat, sehingga disinilah prinsip, mempunyai prinsip yang kuat untuk menjalankan ajaran Islam dimanapun dan kapanpun. Termasuk, ini yang lebih beratkan ketika mungkin ibu-ibu jamaah itu berada di Hong Kong, di mana muslim dan muslimah di sana kan minoritas, ketika mau melakukan sesuatu itu lebih susah dan lain sebagainya daripada yang ada di Indonesia. Tentunya ketika masyarakat atau kesusahannya lebih besar dan mau melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan, itu jauh lebih dahsyat, jauh lebih dapat pahala yang lebih daripada yang dimudahkan. Itu ada kaidahnya. Sehingga apa? Ketika keimanannya kuat, outputnya adalah spiritualitas, maka apa yang harus dijaga? Mempunyai prinsip yang kuat menjalankan ajaran agama Islam dan nilai keislaman. Yang kedua, keilmuan yang outputnya adalah intelektualitas. Yang tadi sebagai pengantar bahwa ibu atau muslimah dalam hal ini akan menjadi madrasatul ula, maka bagaimana keilmuan, wawasan, pengetahuan yang luas itu harus dikantongi minimal untuk bekal dirinya, dan juga akan mendidik anaknya di fase-fase awal. Karena apa? Itu menjadi sangat penting di mana generasi bangsa, generasi muda, generasi masa depan itu berawal dari anak ibu semuanya. Sehingga keilmuan itu akan menjadi hal yang sangat penting juga. Nanti secara detail akan saya jelaskan pada slide-slide berikutnya, keimanan, keilmuan, dan sosial. Nah, ini yang sosial, yang outputnya adalah solidaritas. Nah,
Saat ini, nah, di era zaman now yang tadi Mbak Sinta menyampaikan sebagai pengantarnya atau zaman kekinian, kita berrelasi sosial tidak hanya pada dunia nyata saja, tapi juga kita tidak lepas dan kita tidak bisa dipisahkan dengan gadget kita. Sehingga ruang digital juga menjadi ruang sosial yang mana kita juga harus punya keramahan digital. Nah, di situ nanti penting kiranya bagian dari muslimah berkualitas adalah bisa menjaga relasi sosialnya, baik sosial dalam konteks real di dunia nyata, tetangga, teman yang ada di sekeliling kita, maupun mungkin yang posisinya di Hong Kong tapi masih bisa berkomunikasi di Indonesia dan sebagainya, itu pun harus ramah. Jangan sampai kita menyakiti komen-komennya yang akhirnya menimbulkan permusuhan. Itu kita harus hindari. Baik, saya ingin mengejawantahkan atau membreakdown atau menerjemahkan satu-satu dari 3 hal tersebut. Yang pertama, keimanan, yang outputnya adalah spiritualitas. Di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi dijelaskan bahwa ittaqillah haitsu ma kunta wad'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bahwa kita disuruh oleh Allah melalui risalah-risalah kenabian yang disampaikan oleh Nabi, itu apa? Supaya bertakwa kepada Allah dimanapun, bukan hanya di masjid saja ketika kita berjamaah, bukan hanya ketika dengan keluarga kita, tapi dimanapun. Nah, termasuk ketika kita traveling, ketika kita mungkin lagi di Hong Kong, atau lagi di luar negeri, ataupun lagi di Indonesia bahkan, maka perintah takwa tidak melihat ruang dan waktu, artinya harus di mana saja dan kapan saja. Nah, kalau kita kadang-kadang atau mungkin banyak orang yang takut mau berbuat salah karena ada CCTV, maka Allah pun punya yang lebih canggih dari CCTV. Yang narasi-narasi dan redaksi ini sudah disampaikan jauh-jauh hari, dan CCTV baru ada paling baru beberapa tahun yang lalu. Nah, kalau CCTV saja sangat canggih sekali dan itu buatan manusia, apalagi rekaman-rekaman yang lantas sudah didesain oleh Allah. Sehingga Allah mengasih peringatan, warning, melalui kitab suci, melalui hadis-hadis yang ada dalam Nabi, kita harus bertakwa, takut kepada Allah, dan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya dimanapun kita berada. Itu bekal pijakan menjadi muslimah yang berkualitas yang pertama, yaitu keimanan. Lantas selain itu juga totalitas penghambaan. Dengan tentunya setelah beriman, yakin, maka ekspresinya, follow up-nya adalah, pengejawantahannya adalah menjalankan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai agama. Contohnya, dalam konteks muslimah menutup auratnya, termasuk juga menjaga kehormatannya, termasuk juga menjaga lisannya. Jangan sampai silaturahim itu baik, kumpul-kumpul mungkin kajian 1 bulan sekali, tapi ketika bersilaturahim lantas dikotori dengan ngomongin orang-orang yang tidak datang lah. Mungkin keluarga yang ada di Indonesia, keluarga saya begini-begini, saya punya paman, tapi orangnya begini-begini. Akhirnya apa? Silaturahim yang baik terkotori oleh obrolan-obrolan yang tidak terjaga. Maka totalitas penghambaan ekspresinya adalah amaliyah-amaliyah yang baik, tidak lain adalah mazra'atul akhirah. Ketika muslimah bisa melakukan itu, selain tadi prinsip keimanan, percaya, yang kedua adalah ekspresi dengan taat, itu menjadi hal yang sangat luar biasa. Terus juga apa? Mengetahui ada hak dan kewajiban sebagai muslimah dalam konteks yang lebih detail lagi adalah rumah tangga. Tentunya ibu-ibu yang sudah punya anak, bagaimana kita bisa mendidik, merawat buah hati dengan baik. Jangan sampai anak kita lebih nyaman dengan orang lain karena kita tidak punya perhatian ke mereka. Atau mungkin kita terlalu kasar sehingga mereka tidak nyaman dengan kita, kepada anak-anak kita. Jangan sampai itu terjadi. Maka di dalam Al-Quran disebutkan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, jagalah keluargamu, termasuk anak,
suami, kalau suami anak, istri dari api neraka. Tentunya supaya kita lebih dekat dengan Allah. Lantas apalagi juga ketaatan kepada suami. Karena apa? Di dalam konteks Islam bahwa ketika surganya muslimah, surganya wanita itu sebenarnya jauh lebih dekat dan lebih potensi untuk mendapatkan surganya kalau mau melakukannya, yaitu ketika ketaatan dengan suami itu benar-benar dilakukan. Termasuk juga saling mengisi, bahwa dalam rumah tangga tidak mutlak lantas semua keputusan lantas hanya pada satu sisi saja, tidak, tapi ada mubadalah, ketersalingan, atau ada saling berkomunikasi dengan baik. Mungkin dalam rumah tangga kadang-kadang ada yang namanya badai, ada yang namanya riak-riak kecil, itu menjadi hal yang wajar. Karena apa? Dengan kita menghadapi problem-problem kecil itu, maka seringkali pasca itu kita akan lebih rekat, lebih mencintai satu sama lain. Itu terkait pertama yaitu keimanan yang outputnya adalah spiritualitas dari muslimah itu. Yang kedua keilmuan. Nah, keilmuan yang outputnya adalah intelektualitas atau yang tadi saya sampaikan, muslimah juga wawasannya harus luas. Muslimah juga pengetahuannya harus kuat, nah, untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk anaknya, dan untuk semuanya. Dalam Al-Quran, dalam surat Az-Zumar dijelaskan, Qul hal yastawil ladzina Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Jadi dalam Az-Zumar itu dijelaskan, katakanlah orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu itu beda atau tidak? Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tentunya di dalam tafsir dijelaskan, di dalam kitab Irsyatul Ibad juga dijelaskan, beda. Orang-orang yang tidak berilmu, maka derajatnya pun tidak akan ditinggikan. Harisma auranya pun itu akan lebih beda orang-orang yang berilmu dengan yang tidak. Sehingga keilmuan itu menjadi hal yang sangat penting. Hadis Nabi juga menjelaskan, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Kata-katanya ada wa muslimatin. Artinya kan bukan hanya lantas untuk muslim saja kan, tapi muslimah juga kan. Nah, Nabi sangat mengapresiasi bahwa muslimah juga harus punya pendidikan yang tinggi. Mungkin dulu ada image di kampung-kampung, kamu anak perempuan, udah nggak usah tinggi-tinggi sekolahnya. Padahal di hadisnya, di sini tidak ada pembedaan. Nabi menyuruh untuk mencari ilmu, baik itu orang-orang muslim wa muslimatin. Ini hadisnya sangat jelas sekali dan sangat masyhur sekali, banyak dalam kitab-kitab dijelaskan tersebut. Tidak lain dan tidak bukan, kenapa muslimah harus kuat secara keilmuannya, supaya apa? Menghilangkan kebodohan yang ada dalam dirinya, menguatkan, memperluas wawasan, yang lantas apa? Untuk bekal diri dari muslimah itu sendiri. Tentunya juga mendidik anak karena akan menjadi madrasatul ula, dan juga apa? Nanti harus tahu contohnya, cara wudhu yang benar seperti apa sih? Mulai dari urutannya, mulai dari cara membasuhnya. Kalau kita tidak tahu bagaimana kita sholatnya akan sah. Nah, taunya dari mana? Dari ngaji. Mungkin ikut kajian kepada ustadz, mungkin ngaji secara langsung melalui kitab-kitab, ada kitab Safinatun Najah, ada kitab takrib, ada kitab-kitab yang lain yang itu kayak semacam manual book untuk ibadah sehari-hari. Termasuk kewajiban kita untuk mendidik anak ngaji. Karena kalau Fatihahnya tidak bisa, lantas syarat dan rukun dalam sholat salah satunya adalah Fatihah. Kalau Fatihahnya tidak bisa, maka tidak akan sah sholatnya. Dan kalau sholatnya tidak sah, maka lantas akan menjadi muslim atau muslimah yang abal-abal dong. Karena tidak didasari oleh ilmu dan ibadahnya tidak sah. Nah, sehingga ada sebuah ungkapan, al-ilmu bila amalin kasyajarin bila thamarin wal amal bi ghairi ilmin la yakunu ay la yasihu. Bahwa ilmu yang tidak diamalkan
itu seperti pohon yang tak berbuah, ada pohonnya tapi tidak berbuah. Artinya apa? Setiap hari harus bersihin daun-daun yang jatuh, capek, tenaga, duit, harus ada perawatan, tapi tidak berbuah. Tapi juga sebaliknya, wal amal, kita beribadah, beramal bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu, la yakunu, bisa jadi tidak sah. Karena apa? Tadi mungkin cara basuh ketika wudhu tidak sampai di rata ke muka, atau ketika kita bab najis, atau ketika kita mau sholat, apa saja yang harus kita lakukan itu tidak ngaji, maka itu tidak sah. Wal amal bi ghairi ilmin la yakunu. Kita ibadah, kita beramal tanpa ilmu, la yakunu, dianggap tidak ada. Kan akhirnya dapat capeknya aja. Maka kita harus ngaji. Muslimah yang berkualitas, salah satunya adalah instrumennya adalah, bekalnya adalah keilmuan. Dan juga tentunya akhlak. Lantas apa? Supaya mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, dengan ilmu. Dari sinilah pentingnya kita tahu terkait tentang keilmuan. Baik, saya lanjutkan ke pijakan yang ketiga, yaitu baik secara sosial. Nah, ini dalam konteks kekinian ini menjadi hal yang sangat penting sekali. Nah, ada sebuah hadis Nabi sebagai sebuah pengantar untuk menjelaskan pijakan yang nomor 3, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang diidam-idamkan oleh Nabi, manusia yang bisa bermanfaat untuk manusia yang lain. Tidak lantas harus bisa, mungkin ibu-ibu atau saudara-saudara semuanya tidak lantas semuanya harus menjadi ustazah semua, tidak. Tapi kita bisa bermanfaat sesuai dengan passion kita, sesuai dengan potensi kita, sesuai dengan apa yang kita bisa, porsi kita, lantas bisa memberi kemanfaatan kepada orang yang lain, termasuk itu yang didam-idamkan Nabi. Kemanfaatan sangat luas sekali tentunya. Nah, maka untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu tidak hanya ibadah ritual saja. Ibadah ritual kayak sholat, zakat, puasa, haji, atau di masjid, atau ketika kita lagi puasa Ramadan, itu ibadah-ibadah yang sifatnya ritual, atau dalam bahasa agama disebut juga ibadah mahdhah. Tetapi juga untuk mendekatkan diri kepada Allah bisa juga melalui ibadah-ibadah sosial. Contohnya, ini kemarin di Indonesia, Gunung Semeru kan habis meletus. Kita mau berbagi. Kita mau, contoh yang dekat, mau untuk menyumbangkan tenaga, tidak punya duit. Tidak punya tenaga, mungkin tidak bisa ke sana karena jauh, ya setidaknya mendoakan kepada mereka-mereka yang lagi kesusahan, itu juga menjadi bagian dari ibadah sosial, dan itu mendekatkan diri kepada Allah. Ada pahalanya juga, dan tidak kalah juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka ibadah sosial menjadi hal yang sangat penting. Nah, di sini sosial seperti apa? Saya ingin menghadirkan pada 2 aspek, yaitu baik dalam bersosial itu sosial di dunia nyata. Kita tentunya di Hong Kong punya di apartemen mungkin, atau di rumah, atau di flat, atau di hotel, atau dimanapun kita punya tetangga kamar, tetangga rumah. Kita baik atau tidak dengan tetangganya? Oh, mungkin kita punya teman satu kajian di Majelis Domet Du'afa. Kita baik atau tidak, atau malah kehadiran kita malah bikin gak nyaman pada mereka. Nah, itu berarti dalam dunia nyata itu menjadi PR, apakah kita sudah baik dengan mereka, membuat nyaman dengan mereka atau tidak. Termasuk ketika ada apa-apa, mungkin ada yang lagi kesusahan, berbagi kepada yang lagi membutuhkan, sedekah dan lain sebagainya. Itu juga menjadi hal yang penting ketika kita menjadi bagian dari insan sosial, manusia sosial. Nah, jangan sampai individualis, apalagi yang jauh dari tempat kampung halaman. Kebetulan pas saat akhir 2019 saya juga sempat dakwah di Hong Kong juga, ketemu Mbak Liva juga di sana. Wah, ketemu sama-sama orang Indonesia di luar negeri, apalagi di beda negara, kan sangat senang sekali. Maka persahabatan itu menjadi hal yang sangat mahal sekali.
kebersamaan itu menjadi hal yang tak bernilai kalau dihitung dengan nilai keuangan kita. Maka kita harus menjaganya. Menjaga dengan apa? Menghadirkan sesuatu yang baik, jangan sampai mengecewakan. Menjaga trust kita, kepercayaan kita. Ada sebuah ungkapan bahwa ketika gelas itu sudah pecah, itu walaupun kita pakai lem ingin membetulkannya kembali, tidak akan seperti semula gelas itu. Artinya persahabatan kita, kebersamaan kita mungkin di jamaah Dometu Alfa, di komunitas-komunitas lain di Hong Kong, di sana, ketika sudah mengecewakan sekali, maka ya mungkin akan bisa untuk kembali, tapi tidak akan seperti semula. Maka harus dijaga banget. Apalagi kalau sudah bohong pada teman kita, kepada orang-orang sekeliling kita. Ada rumusnya, karena dalam psikologi sosial, ketika orang sedang berbohong sekali, maka kecenderungannya akan menutupi kebohongan itu dengan kebohongan lagi. Sehingga kebohongan satu kali itu akan menghadirkan 10 kebohongan untuk menutupi kebohongan yang sebelumnya. Maka trust pada tetangga, teman-teman kita itu menjadi hal yang sangat penting sekali. Apalagi kita sama-sama di perantauan, mungkin sama-sama lagi di Hong Kong, sama-sama jauh dari kampung halaman, yang semuanya butuh kebersamaan. Yang kedua, baik dalam bersosial di dunia digital. Saat ini, di zaman now, di era kekinian, kita kan berinteraksi tidak hanya face to face atau ketemu secara langsung di real saja. Contohnya kayak gini, kita melalui medsos, melalui Zoom, melalui FB, melalui IG, akhirnya kan kita bisa berteman. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi warga digital yang baik atau tidak? Kebetulan saya juga mengisi di literasi digital Keminfo. Ternyata masyarakat Indonesia itu terkenal ramah-ramah ketika di ruang nyata. Tapi ketika di dunia digital, termasuk yang dalam tanda kutip itu tidak ramah, nomor 3 di Asia. Itu dari penelitiannya. Wah, itu sedih sekali. Indonesia dengan culture timurnya yang terkenal sangat ramah, ternyata ketika masuk pada ruang digital, kita tahu mungkin terbalik ya Ustaz ya. Iya, netizen kita ketika komen-komen ada, wah contoh ini kemarin kan Galaskai ditinggal sama ibunya dan bapaknya. Yang ngasuh itu serba salah, ada yang momennya positif dan ada yang momennya negatif. Termasuk juga orang-orang di sekelilingnya dianggapnya macam-macam dan sebagainya. Ternyata dari penelitian itu, orang-orang di sekeliling kita di Indonesia ketika di ruang digital lebih ganas dan lebih, dalam tanda kutip, tidak ramah. Dan itu kan sangat disayangkan sekali. Maka saat ini kita tidak bisa dilepaskan dari gadget, dan medsos itu sangat berkembang. Mungkin saat ini ada Instagram, ada TikTok, ada apalagi FB dan lain sebagainya. Ke depan mungkin ada hal-hal yang lebih baru lagi, apalagi ini ada rencana metaverse yang akan lebih kayak di dunia nyata melalui jarak jauh. Itu kan perkembangannya sangat luar biasa. Maka ada netiquette juga, istilah dalam Kominfo. Netiquette itu adalah kita sebagai warga negara Indonesia pada hal yang real, juga kita sebagai warga digital. Maka harus ada etikanya, sehingga netiquette itu juga menjadi hal yang penting. Nah, seringkali kadang-kadang di komunitas, mungkin juga pernah di komunitas yang ibu-ibu pernah ikuti dimanapun, kadang-kadang atas nama semangat dalam share, belum dibaca secara utuh langsung di-share. Ternyata judulnya itu kan kadang-kadang kalau media itu kan pengen yang bombastis. Nah, tapi isinya tidak sesuai. Bahkan menyudutkan, bahkan ada yang dikorbankan. Nah, kita niatnya tidak menyebar hoak, tapi karena semangat kita begitu ingin share, belum dibaca secara utuh, itu sering terjadi juga. Itu juga ketika kita bisa menjaga jari kita untuk lebih difikirkan dulu sebelum kita komen atau sebelum kita share,
maka itu akan lebih baik, dan itu juga bagian dari jihad digital, bagian dari ibadah yang sifatnya digital. Sehingga jangan sampai jari kita itu lebih dahulu untuk menyampaikan daripada pikiran kita. Atau dalam bahasa anak muda, saring dulu sebelum sharing. Itu terkait tentang dunia digital. Artinya status medsos tidak melukai sehingga bisa menjadi warganet yang ramah, dan itu menjadi modal luar biasa dari kita sebagai the great muslimah. Oke, saya ingin menyampaikan dalam psikologi perkembangan itu orang itu akan berubah, ada asal usulnya, tidak, kalau dalam bahasa Indonesia tidak tiba-tiba. Jadi apa yang kita pikirkan, pengetahuan kita itu ketika kita merekam, kita mendapatkan informasi tertentu, apa yang kita pikirkan itu akan menjadi action. Action itu apa? Laku atau tindakan. Nah, action, laku, itu kalau berulang-ulang, itu akan menjadi habit. Nah, habit, ketika sudah mengerak, sudah nempel, sudah karena memang sering sekali untuk diulang-ulang, itu akan menjadi karakter dari orang sendiri. Sehingga karakter itulah yang lantas orang itu layak untuk menjadi orang besar atau orang biasa-biasa saja, atau mungkin karakter orang itu layak menjadi orang sukses atau menjadi orang-orang gagal, itu dari karakter. Sebelumnya dari habitnya. Pertanyaan besarnya, habit kita yang lantas ada pada diri kita setiap hari, itu good habit atau bad habit. Nah, itu mungkin yang bisa menjawab adalah diri kita masing-masing. Nah, dari apa? Dari action kita. Action dari mana? Dari apa yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan masuknya dari input, dari pergaulan yang ada di sekeliling kita, informasi yang ada. Nah, saat ini, kalau dulu kita dapat informasi dari TV, di ruang tamu dulu, saat ini melalui HP, melalui gadget kita masing-masing, kita bisa dengan leluasa mendapatkan informasi yang kadang-kadang tak bertuan juga. Sehingga kita harus bisa memfilter. Ada sesuatu yang janggal, kita harus bisa tabayun atau konfirmasi dan juga klarifikasi sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka di era kekinian, sharing sebelum sharing itu menjadi hal yang sangat penting. Tabayun atau konfirmasi klarifikasi itu menjadi hal yang sangat penting, karena kalau tidak seperti itu, wah, berbahaya. Hal kecil yang kelihatannya melalui jaringan sosial, medsos, akan menjadi hal besar, dan itu merusak pertemanan atau kebersamaan kita semuanya. Maka ibadah bil medsos juga menjadi hal yang sangat penting. Hadis Nabi menjelaskan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Nabi, ketika kamu iman pada Allah dan hari akhir, maka sampaikanlah yang baik, atau auliasmut, ketika kamu tidak bisa menyampaikan baik, ya diam saja. Nah, dalam konteks kita punya medsos saat ini, baik itu IG, FB, apalagi Twitter dan lain sebagainya. Ya, hadis Nabi dijelaskannya, ya sampaikan status kita dengan baik. Fal yaktub status, maka tulislah status. Falyaktub status khairan aw liyasmut, atau ketika tidak bisa berstatus yang baik atau komentar yang malah menyakitkan, lebih baik diam. Disitulah pentingnya kita harus menyadari, oh selain di dunia nyata, kita juga sekarang saat ini di zaman now menjadi warganet atau warga dunia digital, yang mana itu juga ada adab dan akhlaknya. Komennya, statusnya, sharingnya, hoax atau tidak. Nah, disitulah penting kiranya muslimah yang baik mengetahui sampai pada sisi itu, menyadarinya. Oke, ini saya kelamaan atau ini ada beberapa slide lagi, atau kita akan sambung ngobrol-ngobrol atau tanya jawab dulu, atau saya habiskan dulu. Masih Mbak bisa, moderator, mungkin masih bisa ya? dilanjutkan dulu ya. Baik. Ya, saya ingin
menghadirkan penelitian terbaru dari Al-Fara Institute, lembaga penelitian yang motret terkait tentang beberapa fenomena Muslim di Indonesia. Ternyata di masa depan Indonesia akan ditentukan 3 karakter masyarakat, termasuk di Muslim Indonesia. Ya, kalau bicara Muslim dan Muslimah tentunya, yaitu masyarakat urban, masyarakat middle class, dan milenial. Urban itu perkotaan, mungkin banyak orang-orang desa yang meninggalkan desanya di industri dan lain sebagainya, atau mungkin yang menjadi ekspatriat termasuk sehingga ke kota-kota di negara-negara besar, atau middle class yang menengah ke atas dan juga milenial. Nah, dari sini penelitian tersebut juga kalau ingin survive, kalau ingin bisa menghadapi era kekinian, atau kata Mbak Sinta tadi, zaman now bisa dihadapi dengan baik dan harus punya 3 karakter yang ada. Ini dari penelitian lanjutan di sebelumnya, yaitu pertama, yaitu kita harus confident, kita harus connected, keterhubungannya itu, dan kita harus kreatif. Penjelasannya seperti apa? Saya ingin menjelaskannya di slide berikutnya. Yang pertama, confident. Ada sebuah ungkapan, al-i'timadu 'ala nafsi asasun najah. Percaya diri itu asasun najah, atau pondasi kesuksesan orang. Maksudnya percaya diri apa? Maksudnya menjadi diri sendiri. Tentunya setiap orang, kalau dalam dunia motivasi itu ada everybody is unique. Setiap orang itu unik. Everybody is special. Setiap orang itu spesial. Tidak ada orang yang terlahir bodoh. Tidak ada muslimah yang terlahir bodoh. Tapi spesial di potensinya, di passionnya masing-masing. Tapi banyak orang yang tidak menyadari potensi dirinya. Sehingga yang terjadi tidak percaya diri. Yang terjadi minder. Ah, kamu sajalah, saya tidak. Padahal, kalau melihat penelitian tadi, kalau kita menghadapi zaman ke depan yang lebih kompleks, tidak confident, wah, akan sangat berbahaya, akan dilindas oleh peradaban. Dan juga berkarakter, bertanggung jawab, profesional, dan memantaskan diri layak publik. Oh, kalau mungkin ada acara-acara tertentu atau ada program-program tertentu, kita diminta untuk berpartisipasi dalam bentuk apapun atau dalam perform apapun, ya kalau belum bisa, kita belajar untuk bisa. Karena memantaskan diri di ruang publik itu juga menjadi hal yang sangat penting. Yang kedua tadi karakteristiknya adalah kreatif. Ada sebuah hadis Nabi yang menarik untuk kita renungi. Aishma syi'ta fa'innaka mayitun. Wa'amal ma syi'ta fa'innaka majzun bih. Apa kata Nabi? Hiduplah semaumu. Tapi juga kita harus ingat kapan waktunya kita akan kembali. Tapi ketika masih hidup, kata Nabi, Isma syi'ta, berkreasilah semaumu. Nah, walaupun ada remnya tentunya, tapi apa? Nabi memberi kayak semacam woro-woro kita untuk berpikir yang tidak biasa-biasa saja. Isma syi'ta. Tapi harus ingat kapan waktunya kita akan kembali. Nah, maka berpikir out of the box. Ketika kita ada sesuatu yang baru, lantas kita mau untuk mencoba, mau untuk memulai, itu menjadi hal yang sangat penting juga. Kalau bahasa dalam Pak Dahlan Iskan, mantan Menteri BUMN kita, itu semua orang itu punya jatah untuk gagal. Maka habiskan jatah gagalmu di masa muda. Saya, mungkin semua mbak-mbak dan ibu-ibu yang ada di kajian ini, punya jatah untuk gagal apa yang kita lakukan, apapun itu. Maka habiskan jatah gagalmu di masa muda. Gagal bangkit sampai benar-benar settle. Tapi untuk sampai pada apa yang menjadi, oh ini dunia saya, ya kita harus mau mencoba. Terus yang ketiga, connected. Connected maksudnya apa? Keterhubungan. Termasuk era teknologi dunia digital saat ini. Jangan sampai atas nama kita ingin menjadi orang suci, lantas kita terlepas dari dunia digital, mungkin tidak bisa ngaji jarak jauh. Saya di Indonesia saat ini, para jamaah di Hongkong hanya ada manfaatnya kan kayak gini kan. Nah, termasuk hadis Nabi yang suruh memperbanyak silaturahim. Dalam makna lain silaturahim adalah
bagaimana muslimah menguatkan dan membangun networking atau jaringan. Sehingga kalau ada apa-apa bisa dihadapi bersama. Ada apa-apa bisa bersama-sama untuk kita saling bahu-membahu. Karena saat ini zamannya adalah kolaborasi, zamannya adalah sinergi, bukan lagi zamannya kompetisi. Mindset lama, mindset kuno mungkin orang wah saya harus menang, atau ketika kompetisi itu si A dan si B menang, si A kalah. Tapi saat ini mindset yang harus dibangun untuk zaman now adalah kolaborasi. Kolaborasi itu saling menggabungkan, saling sinergi. A menang, B menang. A dapat panggung, B dapat panggung. Itu kolaborasi sinergi. Nah, yang ketiga itulah connected, kolaborasi menjadi hal yang sangat penting sekali. Nah, lantas mindset sebagai actionnya, sebagai langkah atau roadmap-nya seperti apa? Ini saya agak sedikit perspektif hadis, perspektif agama, tapi saya combine juga dengan perspektif motivasi ya. Nggak apa-apa ya semuanya ya, maaf, supaya lebih menarik tentunya. Kita harus punya yang pertama himmah aliyah atau kekuatan yang kuat, keinginan yang kuat, kekuatan niat, dan orang itu harus punya dreaming. Dreaming itu mimpi, apa yang kita tuju. Jangan sampai kita berjalan tanpa arah karena tidak punya dreaming. Kenapa para pelari itu mau untuk balapan lari dengan cepet-cepetan dan capeknya yang luar biasa? Karena ada garis finish, garis yang dituju. Kita juga sebagai bagian dari umat Islam, Muslim dan Muslimah, itu harus punya dreaming supaya langkah kita tidak disorientasi karena ada yang kita tuju. Nah, tapi juga harus dibarengi dengan action, mau untuk mencoba yang seperti saya jelaskan tadi, mau untuk gagal, siap untuk berproses. Dalam bahasa Al-Quran, inna ma'al usri yusra. Yusra itu artinya sukses, mudah. Usri itu susah. Redaksi yusra itu setelah usri dulu. Artinya apa? Kita harus mau untuk berproses. Seringkali dalam proses itu ada banyak rintangan, kerikil, hujan, badai, panas, dan lain sebagainya. Tapi banyak orang yang melihatnya pada hasilnya, tidak melihat prosesnya. Contoh, teman kita ada yang sukses, atau mungkin keluarga kita ada yang sukses. Melihatnya sekarangnya, dia sudah berhasil. Padahal proses untuk sampai sekarang itu luar biasa. Nah, maka kita juga harus mau untuk action, untuk memulai, jangan takut untuk gagal, dan juga berprestasi. Lantas setelah itu semua dilakukan, kita pasrahkan kepada Allah, tawakal. Artinya apa? Sudah diusahakan semuanya, kita serahkan kepada yang punya takdir, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lompat jumping. Dulu waktu zaman Nabi itu ada sahabat yang langsung tawakal. Kisahnya ketika dalam sebuah perjalanan membawa onta, talinya itu tidak diikat. Mungkin kalau sekarang itu onta kan dulu transportasinya, kalau sekarang motor tidak dikunci stang gitu kan. Apa yang terjadi? Ditanya, kenapa kamu tidak mengikat talinya? Kata Nabi, ya saya sudah pasrahkan kepada Allah. Akhirnya Nabi meluruskan, oh tidak seperti itu. Harus usaha dulu, ikhtiar dulu, berproses dulu, diikat. Karena kalau tidak diikat, sunnatullahnya ya akan lari kan. Maka harus jaga-jaga ikhtiar. Jangan langsung jumping kepada semuanya dipasrahkan. Iya betul, itu esensinya betul. Tapi harus diikhtiari dulu. Ikhtiarnya dengan berusaha dan lain sebagainya. Nah, dari situlah untuk sampai pada situ yang tadi saya sampaikan, inna ma'al usri yusra. Orang-orang sukses, muslimah yang berkualitas, orang-orang besar, orang-orang hebat tidak luput dari proses yang sulit tentunya. Mau diikhtiari atau dalam bahasa dunia pesantren ada tirakatnya. Tirakat itu macam-macam, tidak harus puasa, tidak, tetapi termasuk juga mendidik anak dengan sungguh-sungguh juga bagian dari tirakat. Terus investasi bukan hanya harta,
tetapi juga modal sosial. Ketika kita sosialnya bagus, banyak teman, trust-nya terjaga, tidak mengecewakan, tidak bohong, maka itu menjadi investasi, menjadi muslimah yang berkualitas, komunitas yang menginspirasi, lingkungan yang baik. Di dalam kitab Ta'lim itu dijelaskan, kalau kita dekatnya dengan penjual minyak wangi, maka kita akan kecipratan wanginya. Kadang walaupun kita tidak beli, oh ini coba. Kalau kita di mall kadang-kadang kan kita suruh tester parfum juga kan. Nah itu kita akan ke bawah wanginya. Tapi kalau kita dengan pandai besi yang lagi mau membuat mungkin pedang tak-tak di tempat yang sangat panas, kita walaupun tidak kena cipretan baranya, kita kena hawa panasnya, maka lingkungan itu akan mempengaruhi. Kalau dalam pendekatan subconscious program atau teori vibrasi, lingkungan akan sangat mempengaruhi kepada kita, energi positifnya atau energi negatifnya sebaliknya. Maka bangun lingkungan yang positif, yang sehat. Terus ketika kita melewati tangga yang kelima, mau tidak mau kita melewati tangga yang keempat, ketika artinya ada yang harus dilalui. Mungkin seperti itu. Nanti sebelum kalau ada yang mau sharing atau tanya jawab, nanti mungkin di akhir kalau memang tidak ada, saya akan closing statement. Monggo, saya serahkan kepada Mbak Moderator. Baik Ustadz, terima kasih atas segala penjelasannya. Tadi di slide terakhir saya lihat ini foto si kecil Ustadz. Ya. Ada foto si kecil. Oh iya, terima kasih itu untuk meramaikan saja. Baik, tadi ada juga di slide 13 saya lihat orang besar itu melalui proses yang banyak, begitu juga muslimah yang terbaik ya. Ya. Baik, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya seperti biasa bisa disampaikan secara langsung atau juga bisa melalui kolom chat yang mungkin nanti akan saya bacakan. Ini screen-nya saya tutup dulu ya. Baik. Oke. Ada yang ingin bertanya? Atau kalau sharing. Belum, saya dulu Ustadz mungkin ya. Tadi menarik ketika Ustadz di awal bilang ada anggapan bahwa kalau jadi muslimah atau mungkin jadi perempuan gitu ya, ada peribahasa dulu, bukan peribahasa, maksudnya ungkapan bahwa nggak usah capek-capek, nggak usah tinggi-tinggi gitu pendidikannya, ntar jatuh-jatuhnya ke dapur juga gitu kan. Ya, dengan kondisi misalnya tadi kan Ustadz bilang bahwa kita perlu memprioritaskan gitu ya. Mungkin ada bukan mungkin, sebagian besar dari ibu-ibu itu misalnya ada memprioritaskan keluarganya terlebih dahulu gitu. Terus bagaimana sih menurut Ustadz ketika ada muslimah atau ibu-ibu nih misalnya saat ini dia sedang memprioritaskan untuk keluarganya terlebih dahulu, jadi dia misalnya menunda karirnya atau mungkin karirnya biasa-biasa aja, terus ada orang dari luar nih misalnya bilang ya capek-capek misalnya sekolahnya tinggi-tinggi gitu, gimana sih Ustadz? Kan ini tadi Ustadz kan motivator juga ya, bagaimana mengantisipasi rasa insecure ini gitu Ustadz? Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa dan menarik. Saya ingin bercerita dulu terkait tentang istri Nabi, yang mana istri Nabi juga sangat mencintai terhadap ilmu. Selain juga beliau bisa mengurusi dan juga menjadi istri yang baik dari suaminya, itu Nabi Muhammad SAW. Salah satu istri Nabi yaitu Aisyah. Aisyah itu selain beliau juga sebagai istri dengan mentaati dan juga mengurusi hal-hal yang sifatnya domestik di rumah tangganya, beliau juga meriwayatkan ribuan hadis yang lantas itu diriwayatkan ulang oleh para sahabat sehingga menjadi konsumsi ilmu. Karena apa? Karena apresiasinya Siti Aisyah yang lantas dijuluki sebagai Ummul Mukminin terhadap ilmu, dan Nabi sangat-sangat mendukungnya. Artinya dalam konteks keilmuan, intelektualitas, perempuan, wanita muslimah juga harus jangan sampai lantas insecure dan juga lantas bukan pilihan saya untuk sampai ke situ.
ujung-ujungnya nanti menjadi ibu rumah tangga. Ketika berbicara ilmu memang tidak ada ruginya. Artinya tidak ada ruginya apa? Walaupun kelihatannya, kan yang terjadi saat ini kan, ketika di jurusannya keguruan menjadi guru, di jurusannya teknik menjadi kontraktor atau apa. Sebenarnya itu adalah wasilah saja, karena rezeki pemaknaannya tidak se-letterlek atau sekaku profesi itu sendiri. Tapi yang paling penting dan yang menjadi catatan catatan pentingnya adalah bagaimana keilmuan itu lantas bisa menjadi bagian dari jalan kehidupannya. Ketika mendidik anak, ketika bertetangga, berteman, dan lain sebagainya, karena punya ilmu, ada ajaran-ajaran yang harus dilakukan, kesunahannya, dan sebagainya. Nah, begitu juga ada orang yang mungkin tadi dijelaskan, sudah sekolah tinggi-tinggi, tapi tidak menjadi apa-apa. Saya ulangi sekali lagi, tidak ada ruginya pada ranah keilmuan, karena itu akan ada kemanfaatan, yang kemanfaatan itu mungkin bisa jadi tidak di jalannya atau tidak di profesinya, di pekerjaannya, tapi di hal-hal yang lain. Begitu juga sebaliknya, ketika ada yang memprioritaskan kepada mungkin adik-adiknya dulu dan sebagainya, itu baik, tapi lantas yang harus dikasih catatan penting bahwa supaya dua-duanya juga harus hasil maksud, maka harus ada manajemen supaya dua-duanya bisa dilakukan. Jangan sampai ketika kita fokus pada yang lain, terus kita tidak upgrade diri. Upgrade diri itu bisa dari apa? Dari potensi diri. Dari potensi diri, dari apa? Dari passion yang ada. Karena kalau kita sudah ketemu passionnya, sudah ketemu potensinya, sebenarnya kita bisa menjalankan bersama dengan yang mungkin sekarang menjadi kewajibannya, seperti yang ditanyakan. Lagi fokus kepada keluarganya dulu, yang lain sebagainya. Kalau kita sudah ketemu passionnya, dan itu juga menjadi bagian dari ilmu. Karena belajar ilmu itu tidak lantas hanya dimaknai secara sempit di ruang-ruang kelas saja, tapi dimanapun. Pertanyaan sayapnya, bagaimana kita tahu passion kita atau tahu potensi yang ada dalam diri kita? Kadang-kadang banyak orang yang tidak menyadarinya. Itu kalau dalam talent mapping itu ada rumusnya 3P. 3P sebagai bagian kita tahu potensi kita, tahu passion kita. B yang pertama, banyak aktivitas. Banyak aktivitas itu akan menemukan, dan ketika terrepetition, diulang-ulang, itu akan terasah, kita di mana passionnya. Yang kedua, beragam aktivitas. Beda banyak dan beragam. Kalau banyak itu satu kegiatan diulang-ulang. Kalau beragam itu kita bisa melihat, kita bisa melakukan 1, 2, atau 3 atau lebih dari aktivitas-aktivitas yang ada. Jadi beda-beda kegiatannya. Kalau kita bisa melakukan banyak aktivitas, beragam aktivitas, dan yang ketiga, bertemu banyak orang. Nah, yang tadi. Makanya saya posisikan penting, ibadah sosial juga menjadi hal yang sangat penting, karena itu juga akan menghadirkan upgrade diri dan kesuksesan muslimah itu sendiri. Bertemu banyak orang itu juga akan bertemu banyak wawasan, bertemu banyak perspektif, bertemu banyak sesuatu yang baru, yang itu mau tidak mau akan mengupgrade menjadi orang-orang pribadi-pribadi yang berkualitas. Seperti itu. Baik Ustaz, terima kasih. Mungkin ketemu orang-orang yang sama background-nya juga bisa memperkuat kita kali ya Ustaz ya. Betul, saling support. Saling support. Ya. Menginspirasi. Baik, dari yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan? Mungkin udah sangat paham materinya Ustaz, jadi bingung mau nanya apa gitu. Assalamualaikum, mau nanya nih Mbak Sinta. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topiknya cukup menarik ya, tentang muslimah kekinian gitu ya. Ustadz, kebetulan mungkin ibu itu di grup ini
Ini lagi azan ya? Apa kita tunggu azan dulu Pak Ustadz ya? Azan di sini, tapi Iya. nama apa dilanjut aja. Saya menjawabnya dari hati. Oke. Jadi eh, masalah muslimah ini kebetulan mungkin ya alhamdulillah kayaknya sepertinya ibu-ibu di sini tuh eh, dalam kondisi di mana para suami mungkin cukup bertanggung jawab, terus punya kehidupan yang cukup baik gitu ya. Nah, bagaimana dengan kondisi misalnya masa depan yang kita lihat di sekeliling kita nih Pak Ustadz, kan ada juga orang-orang yang mungkin pertama suaminya meninggal dalam usia muda atau mungkin berpisah begitu Pak Ustadz. Ya. Sementara si istri tidak punya pekerjaan, misalnya bekerja menjaga mendidik anak di rumah misalnya gitu. Nah, seperti kata Sinta tadi kan kan ada mungkin fokus dulu di rumah. Sepertinya agak susah untuk saat ini karena orang kan kalau sudah fokus untuk bisa bekerja lagi kan kompetisinya kan lebih dengan orang-orang yang sudah punya karir gitu ya, punya pendidikan yang lebih baik gitu. Jadi untuk bisa di rumah dulu sementara kemudian nanti setelah anak besar berkarir untuk di Indonesia misalnya itu agak susah karena mungkin kalau di luar negeri mungkin ada kesempatan karena ada mungkin kegiatan-kegiatan sosial lainnya gitu ya. Tapi Indonesia mungkin untuk berkompetisi agak susah. Nah, bagaimana dengan anak-anak kita Pak Ustadz? Kalau misalnya terutama kita yang punya anak perempuan begitu ya, kalau mereka misalnya memutuskan untuk mengantisipasi kondisi, saya pernah diskusi dengan kebetulan anak saya juga sudah cukup dewasa ya Pak Ustadz ya. Saya sempat diskusi nih, saya tanya gini, kamu kalau nanti menikah, apakah kamu akan menjadi ibu rumah tangga atau kamu akan bekerja? Saya bilang gitu. Terus dia bilang, kalau melihat kondisi sekarang, dia bilang gitu, kayaknya bekerja adalah pilihan yang lebih tepat. Dia bilang, karena misalnya terjadi sesuatu dengan pasangannya, yang mungkin dia, ya kalau dia tidak bekerja, mungkin akan cukup, kalau terutama kalau dalam usia muda ya Pak Ustadz ya, akan struggle. Itu bagaimana pendapat Pak Ustadz tentang hal seperti itu, pendapat seperti itu gitu loh. Baik. Apakah itu tidak tawakal nantinya gitu istilahnya, atau gimana sih menurut Pak Ustadz gitu Bang? Berhubungan agamanya. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya yang menarik dan juga itu memang terjadi banyak fenomena di sekitar kita dan mudah-mudahan pada diri kita tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terkait tentang sesuatu contoh ketika mungkin ditinggal suaminya atau juga meninggal atau juga pisah dan lain sebagainya. Lantas bagaimana anak-anak kita harus bangkit juga dan harus terbiasa untuk kehidupan mandiri. Nah, terkait hal tersebut, yang tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya, terutama tadi yang menjadi pembicaraan anak perempuan, kita muslimah yang punya skill dan juga mungkin punya pendidikan yang bagus lantas bekerja atau membuka usaha, itu secara eksplisit itu tidak dilarang secara eksplisit dalam narasi keagamaan. Tapi ada poin-poin pentingnya. Poin pentingnya itu kalau sudah menikah diizinkan oleh suami. Yang kedua ada hal-hal yang sifatnya tidak menimbulkan fitnah. Fitnah dalam konteks sebagai muslimah dengan tetangganya dan sebagainya. Nah, dan yang ketiga juga tidak menghadirkan sesuatu yang lantas mara bahaya atau yang menghadirkan kebahayaan dari kita sebagai yang melakukan tersebut. Pada prinsipnya, anak kita dilatih mandiri, dilatih untuk tadi ketemu potensinya, tidak lain dan tidak bukan supaya siap dalam kondisi apapun. Yang tadi dengan upgrade dirinya adalah dengan dilatih banyak aktivitas, ketika repetition itu sudah terjadi, maka akan menjadi habit sehingga skill-skillnya itu akan muncul. Yang kedua adalah beragam aktivitas dan banyak aktivitas tadi dan juga ketemu banyak orang sehingga networking. Saya memahami Nabi kan menyampaikan kepada para sahabat banyak-banyaklah silaturahim karena silaturahim akan menghadirkan rezeki. Silaturahim akan memperbanyak rezeki kamu
dan juga memperpanjang umur dan sebagainya. Saya maknai silaturahim dalam konteks saat ini adalah maknanya termasuk juga networking. Networking itu apa? Jaringan. Saat ini mungkin bagi para muslimah dan para perempuan-perempuan hebat dimanapun, itu kita bisa melakukan sesuatu yang menghadirkan uang tanpa harus keluar. Dengan online shop-nya, dengan kita affiliate ke berbagai macam portal-portal marketplace dan sebagainya. Itu kita diuntungkan dengan kondisi-kondisi seperti itu. Walaupun itu pun harus punya keahlian. Maka didiklah, kalau bahasanya sahabat Ali karamallahu wajhah, sahabat Nabi yang keempat, yang menjadi khalifah yang keempat, itu pernah menyampaikan kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Katanya apa? Ini juga bisa menjawab dari pertanyaan yang tadi Mbak Media sampaikan, Mbak Media Putri ya tadi ya. Bu Media Putri sampaikan. Karena sahabat Ali apa? Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena anakmu sejatinya adalah anak dari zaman itu sendiri. Artinya kita sebagai orang tua kadang-kadang tidak lantas, jangan sampai karena ego orang tuanya kamu harus manut 100% dengan saya. Bahwa anak dididik untuk taat ya kepada orang tuanya, tapi lantas ketika mau melakukan sesuatu ada hal-hal yang bersifatnya edukasi dan ada hal-hal yang sifatnya kita harus komunikasi dua arah. Bisa jadi apa yang diharapkan orang tuanya itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh anaknya. Nah, Nabi Ibrahim sudah memberi pelajaran kepada kita. Dari statement tadi, sahabat Ali karamallahu wajhah, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Artinya saat ini generasi milenial, generasi Z punya cara tersendiri. Mungkin kita terlahir itu dunia perkembangan teknologi belum terlalu lagi baru masuk ke dunia real. Kalau mereka baru lahir itu sudah menjadi bagian dari masyarakat digital, maka mereka pun punya caranya tersendiri untuk bisa survive dengan caranya. Nah, seringkali kadang-kadang kita mau mengarahkan kuliah saja. Oh, dulu kan waktu mungkin zaman saya kecil, cita-citanya apa kalau nggak jadi dokter, sebagai profesi, atau kalau laki-laki itu bisa jadi polisi, jawabannya tidak lain dari itu. Tapi saat ini anak-anak zaman sekarang itu contohnya dengan mereka punya punya keahlian di trader, punya keahlian di YouTube sehingga bisa monetize dan sebagainya, mereka bisa survive dengan dunianya. Maka renungan dari makalah sahabat Ali sangat luar biasa dan ini terjadi pada zaman sekarang. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Zaman akan semakin berkembang, anak harus menyesuaikan. Karena sejatinya anakmu bukan anakmu, tapi anak dari zaman itu. Nah, itu renungan yang saya kira itu bisa digali dan bisa ditafsiri sesuai dengan pertanyaan yang ada tadi. Nabi Ibrahim pun pernah dalam kisahnya itu kan menghadirkan sesuatu ketika mau ada perintah menyembelih Ismail, itu berdialog dulu dengan Nabi Ismail. Nah, dialog disitulah artinya anak harus dikasih ruang terkait tentang apa yang difikirkan untuk kedepannya dan juga lantas apa yang menjadi passion yang itu menjadi bakal cita-citanya. Saya kira seperti itu sebagai jawaban dari apa yang ditanyakan tadi. Oke, jazakallah khair Ustaz. Baik, Ibu Media Putri. Baik, ini ada pertanyaan yang masuk dalam kolom chat. Saya bacakan ya. Ini ada 3 pertanyaan, Ustaz. Dibacakan 3-tiganya atau satu-satu dulu nih, Ustaz? Silakan. Ya, izin bertanya, Ustaz. Tadi disebutkan kalau kita sebagai orang tua harus mengajarkan anak kita mengaji. Nah, bagaimana kalau orang tuanya ini masih belajar mengaji? Apakah kita harus mengajari anak kita semampunya kita, yang dimana itu benar dan tidaknya masih belum pasti, atau lebih baik kita suruh anak kita itu belajar ke orang lain seperti ke Ustadz atau ke Bu Ustazah? Oke. Itu pertanyaan nomor 1. Saya jawab dulu. Baik, perlu diketahui bersama dari pertanyaan tersebut bahwa kadang sebagai orang tua kita semuanya ada yang memang sudah pintar, artinya sudah ngaji sudah selesai,
ada yang kalau bahasa Jawa bilang itu pinter tur kober. Atau sebaliknya ada orang yang kober-kober itu apa? Sempat waktunya. Atau sebaliknya ada yang orang yang sempat waktunya untuk ngajar tapi tidak pinter, tidak bisa untuk mengajar karena secara keilmuan belum pernah belajar itu atau baru sedikit yang tadi ditanyakan. Atau sebaliknya tadi sudah pinter, sudah pernah ngaji selesai tapi tidak sempat, kalau bahasa Jawanya tidak kober kayak gitu. Nah, itu fenomena yang terjadi. Maka kalau seumpama pada kondisi seperti itu, apalagi kita secara keilmuan tidak otoritatif di bidangnya, maka akan lebih baik kita pasrahkan kepada yang otoritatif, yaitu mungkin kalau dalam konteks ngaji adalah ustadznya atau ustazahnya, yang mana melalui mereka yang sudah khatam, oh ternyata di tajwid kalau idgham bihunah seperti apa, idgham bilahunah seperti apa bacaannya, kalau nun mati tanwin masuknya seperti apa. Itu kalau kita belum bisa menjelaskannya, alangkah baiknya kita bisa memasrahkan kepada orang tua. Saat ini lagi-lagi, karena ini juga temanya muslimah zaman now, saat lagi-lagi kita diuntungkan dengan kemajuan teknologi. Kita bisa belajar, kita bisa privat, kita bisa ikut menjadi bagian dari ngaji yang itu memang ada standarisasinya, melalui Zoom juga bisa, melalui program-program yang privat juga bisa. Kalau memang secara jarak mungkin tempatnya jauh, itu kalau di masjid di Hong Kong apa ya itu ya yang Islamic Center juga itu saya pernah makan siang di situ. Masjid Ammar ya. Iya. Apa ya namanya tradisi makan siang wanca atau apa itu? Yamcha. Yamcha. Nah, mama jauh tempatnya. Kita kan bisa sekarang ada kayak semacam les ngaji melalui privat yang sifatnya digital seperti ini. Tapi alangkah baiknya memang yang ketemu langsung, karena kalau belajar makhorijul huruf atau dalam bahasa Inggris itu ada pronunciation, itu ada musyahadah. Musyahadah itu keluarnya huruf, kalau kha, kalau sin, kalau shin, kalau po seperti apa, itu ada yang harus disaksikan secara langsung dan dipraktekkan secara langsung. Alangkah baiknya secara langsung. Tapi kalau memang darurat tidak bisa, daripada tidak sama sekali, bisa melalui kemajuan teknologi di dunia digital saat ini. Seperti itu. Baik, Ustaz. Saya lanjutkan pertanyaan kedua. Tadi Ustaz menyebutkan bahwa lingkungan itu mempengaruhi. Yang dimaksud lingkungan mempengaruhi itu, apa berarti kita hanya boleh berkomunitas dengan sesama muslim saja, atau boleh juga dengan non-muslim? Pertanyaan kedua. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang menarik juga ini. Pertanyaannya keren-keren karena mungkin dalam situasi diomongkan minoritas muslim dan non-muslim gitu ya. Kita secara muamalah dan Nabi mengajarkan kepada umatnya itu kita boleh berteman dengan siapapun. Artinya apa? Dalam konteks muamalah, dalam konteks jual beli contohnya. Kalau dengan non-muslim saya tidak Nabi menyampaikan boleh dengan siapapun muamalah, silaturahim, menjaga bagian dari kemanusiaan, perdamaian, itu kita boleh dengan siapapun. Maksudnya yang terkait tentang mempengaruhi, ada orang-orang yang intensitasnya mungkin lebih sering ketemu, atau begini contohnya. Saya sering ketika menyampaikan yang kita follow, contoh di IG atau di Twitter atau di status WA, itu ketika kita baca terus-terus dan intensitasnya sering, yang tadi, itu akan mempengaruhi kita. Artinya apa maksudnya? Dalam konteks secara silaturahim dan muamalah kepada siapapun, termasuk pada orang yang mungkin dalam tanda kutip perlu kita bimbing, kenapa tidak? Dalam fikih dakwah itu kayak gitu. Tapi yang lantas sekiranya bisa mempengaruhi kita, energi negatifnya kita itu
nyetrum, ada teori vibrasi tadi, itu kita harus jaga jaraknya, atur temponya. Mohon maaf, kadang-kadang yang sering menjadikan kita putus asa atau mungkin tidak semangat, bahkan mungkin ada sepupu kita atau teman dekat kita, bukan orang-orang lain malahan. Nah dari situ ya kalau dia suka status WA, di WA-nya ya di skip lah, nggak usah dibaca. Kalau memang ada apa namanya kecenderungannya dia status WA-nya ngeluh terus atau ngomongin suaminya di WA, ngomongin keluarganya di WA, orang-orang kayak gitu di skip. Tapi secara silaturahim harus kita rangkul, secara silaturahim. Artinya berteman, jangan sampai membeda-bedakan ras, agama. Nabi contohnya pernah, ini sebagai sebuah cerita dan ini mungkin penting pada teman-teman yang ada di Hong Kong, apalagi yang apa namanya hidup di lingkungan minoritas. Nabi itu pernah kan di Madinah sebagai mayoritas Islam. Suatu ketika sahabat Nabi itu bertengkar dengan orang kafir Yahudi pada waktu itu. Lantas entah kenapa itu masalah pribadi, bukan masalah hal yang sifatnya agama. Lantas yang pada intinya orang Yahudi tersebut terbunuh karena ributnya dia. Nabi dikasih kabar. Apa yang terjadi? Respon Nabi sangat-sangat sedih. Nabi bahkan sedikit merah karena apa? Karena sedih melihat orang non-muslim tersakiti oleh orang Islam karena ributnya itu. Sehingga beliau menyampaikan man qatala dhimmiyan fana khosmu, kata Nabi gimana? Siapa orang yang menyakiti non-muslim yang dhimmi, non-muslim dhimmi itu yang mau untuk bersilaturahim bareng, yang mau untuk apa namanya hidup berdampingan bersama, yang tidak memerangi. Itu kan ada kafir dhimmi, ada kafir harbi. Kafir dhimmi itu yang mau untuk bermuamalah bareng, mau untuk saling menyapa bersama, tidak menyakiti. Kok kita menyakiti mereka, apalagi sampai terbunuh atau apa? Fa'ana khosmu, kata Nabi. Maka saya akan menjadi musuh mereka yang menyakiti orang tersebut, menyakiti non-muslim tersebut. Itu yang menyampaikan Nabi. Begitu dahsyatnya Nabi, sampai-sampai karena kesedihan itu lantas apa namanya diekspresikan, Nabi meminta kayak semacam infak sedekahnya orang-orang di Madinah yang diberikan kepada anak orang Yahudi tadi. Kata Nabi apa? Anak ini punya masa depan. Anak ini punya masa depan, pendidikannya menjadi hidup yang baik. Orang tuanya meninggal gara-gara permusuhan tadi. Berarti kan ada actionnya juga. Artinya apa? Kepada siapapun dalam konteks silaturahim, dalam konteks menjaga persaudaraan kemanusiaan, itu kita boleh untuk berinteraksi, untuk menjaga persahabatan tersebut. Tetapi kalau seumpama ada orang-orang yang lantas menjadikan kita dengan dia berteman malah putus asa, malah mindernya tambah tinggi, malah tidak percaya diri, malah insecure, malah apa namanya banyak yang ngeluh saja. Bahkan bukan hanya non-muslim, pada orang-orang kita sendiri saja di lingkungan kayak gitu, itu kita harus atur temponya, jangan dekat-dekat dengan mereka karena akan menular energi negatifnya. Seperti itu maksud saya. Baik, ini pertanyaan ketiga. Bagaimana menyikapi acara Natalan yang kebetulan diadakan di sekolah di sini? Kebetulan beberapa hari yang lalu guru menyuruh murid membuat dekorasi Natal dan harus dibawa ke sekolah. Menurut Ustadz, apa yang harus kita lakukan, Ustadz? Baik, terkait tentang Natal, ikut meramaikan dan juga mungkin ada pengucapan juga selamat Natalnya, itu para ulama ada perbedaan pendapat. Artinya perbedaan pendapat di kalangan ulama itu menjadi hal yang lumrah. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Nah, tapi kalau menurut saya pribadi, contoh di Darul Fatwa Mesir itu membolehkan.
sampai pada pengucapan selamat Natal. Termasuk di kalangan ulama-ulama Indonesia sendiri juga ada yang bolehkan, ada yang tidak. Tapi ketika contoh pada prinsipnya selagi tidak menggoyahkan iman, selagi tidak gara-gara hal tersebut kita menjadi bagian dari mereka, atau lantas kita ikut menjadi meramaikannya, ikut sampai pada ritualnya, itu yang tidak boleh, ritualnya. Kalau lantas hanya mungkin semacam pestanya sebelumnya, itu selagi tidak menggoyahkan keimanan kita dan kita menganggap itu aman, itu apalagi panjenengan yang hidup di negara Hong Kong yang minoritas Muslim, artinya tidak menjadi masalah karena banyak ulama yang memperbolehkan juga. Nah, kalau kita hati-hati, ya kita silahkan memilih ulama yang tidak memperbolehkan karena takut akan goyah dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz. Dari ibu-ibu yang lain mungkin ada pertanyaan yang lain? Saya Mbak Sinta. Baik, silakan Mbak Liva. Ya, Ustadz Akib mau bertanya dari yang slide yang tadi sudah dijelaskan itu. Baik. 3 bekal yang disebutkan tadi itu kan pertama kan salah satunya baik secara keimanan, keilmuan dan sosial. Ya. Nah, kalau ada yang salah satu tidak tercapai atau pincang sebelah itu gimana menyikapinya? Misalnya ya, keimanan kita kuat, tapi keilmuan kita tidak diamalkan, atau keilmuan kita kuat diamalkan, tapi sosial kita tidak bisa berinteraksi dengan orang lain, itu seperti apa? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Liva. Saya ingat Mbak Liva ketika ketemu dengan Pak suaminya ya, Mas Imam PhD, ketika makan siang di apa tadi tradisinya namanya apa di masjid itu? Di Yamcha. Yamcha, ya. Nanti mohon sampaikan salam kepada Mas suami, Mas Imam PhD. Baik, terkait tentang pertanyaan Mbak Liva, menarik sekali. Apa yang menjadi pijakan tadi ada keimanan yang lantas itu hadirnya dari spiritualitas, lantas keilmuan itu intelektualitas, dan yang ketiga adalah sosial yaitu solidaritas. Itu berbicara idealnya. Kalau tiga-tiganya itu bisa dilakukan dan itu lantas sempurna, itu jauh akan lebih dahsyat dan itu kesempurnaan. Kalau seumpama belum sampai pada mungkin tadi ini sosialnya oke, tapi ibadah ritualnya tidak, atau sebaliknya ibadah ritualnya kalau ada apa-apa di masjid, wah yang paling pertama dan yang paling lama Ramadan contoh apa, tapi sosialnya tidak. Nah, kita harus belajar untuk menyempurnakannya. Di dalam kitab Al-Ihya, Al-Ghazali itu menyampaikan innan nas halak, seluruh manusia itu rusak kecuali apa? Illal alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Artinya berilmu itu tidak harus lantas menjadi ustazah, atau mungkin yang laki-laki tidak harus menjadi ustadz yang sorbannya atau jubahnya, tidak. Maksudnya berilmu, setidaknya yang tahu kita tidak bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Oh, mana yang tidak boleh dan mana yang boleh. Contohnya mungkin kalau orang yang belum terbiasa di Hong Kong kan ketika mau ke restoran itu susah ya. Saya pengalaman 10 hari, wah ini ada minyak babinya atau walaupun itu ayam, saya kadang-kadang agak ragu. Makanya di situ, oh babi tidak boleh dimakan, maka harus kita hindari. Nah, keilmuan itu maksudnya keilmuan yang bersifat basic. Kalau seumpama kita mau sampai pada expertise atau ahli, itu akan lebih baik lagi. Kata Al-Ghazali lagi, wal alim, dan orang-orang yang berilmu juga rusak. Illal amilun, tangga yang ketiga, manusia rusak kecuali orang yang berilmu, orang yang berilmu juga rusak kecuali orang-orang yang mau mengamalkan ilmunya. Artinya kadang ada orang yang tahu contoh daging babi itu haram, tapi tetap dimakan, itu kan tahu keilmuannya, tapi tidak mengamalkan yang dia tahu. Nah,
Terus ada lanjutannya lagi, wal amil, orang-orang yang mengamalkan juga akan rusak. Illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas dalam menjalankan apa yang dia ketahui, apa yang menyadari dia sebagai manusia. Nah, pada prinsipnya untuk mendekatkan diri kepada Allah itu tidak cukup hanya dengan ibadah ritual saja, tapi juga harus di-balancing dengan ibadah sosial. Atau juga ada yang sosialnya tinggi, sangat baik sekali, tapi sebagai muslimah tidak pernah sholat, itu juga lantas menjadi pincang betul. Maka dua-duanya, baik itu ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah, ibadah yang sifatnya ritual, yang itu mulainya pada keimanan, ataupun ibadah yang sifatnya sosial, yang itu pada kebersamaan, termasuk pada non-muslim, itu harus seimbang dan balancing. Nah, bridgingnya, jembatannya apa? Wah, seperti backgroundnya Mbak Liva, jembatannya adalah keilmuan tadi. Jembatannya adalah keilmuan supaya tahu, oh ini penting. Maka belajar tidak lantas kita definisikan di ruang-ruang kelas dan sekolah saja, tapi dimanapun kita bisa mempelajari sesuatu, termasuk dari kehidupan ini, termasuk dari Zoom ini. Tapi juga saya wanti-wanti dalam konteks di internet, di Google, dan sebagainya, ketika kita searching, ketika kita mau menggali keilmuan yang ada di sini, itu kalau bisa yang bertuan. Artinya yang bertuan itu yang penulisnya jelas. Atau kalau di portal, akun, itu lembaganya jelas, MUI contohnya, Muhammadiyah contohnya, NU contohnya, atau Muhammadiyah jelas itu. Jangan yang asal kadang-kadang kan ada namanya juga nama siapa, kita nggak tahu, ustadznya siapa, nggak tahu background pendidikannya, dia figur otoritatif dalam keagamaan atau tidak, itu kan menjadi hal yang hoak akhirnya. Dan itu berbahaya. Karena keilmuan itu harus ada sambung sanadnya. Itu seperti itu Mbak Liva. Mudah-mudahan terjawab dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Jazakallahu khair, Ustaz. Baik. Baik, ada pertanyaan yang lain, mungkin ibu yang lain? Baik, mungkin dari saya terakhir, Ustadz, sebelum menutup kajian hari ini, tadi ada di slide yang terakhir itu ada mindset yang harus ditanamkan. Di awal itu adalah kekuatan niat ya. Kekuatan niat karena ada tujuan yang jelas. Apakah tujuan yang jelas ini maksudnya adalah tujuan jangka panjang, maksudnya jangka panjang itu setelah kita meninggal dan lain-lainnya, atau bagaimana Ustaz? Oke. Sebagai muslim tentunya dalam konteks tujuan jangka panjang itu tidak bisa dihindarkan, yaitu siapa sih orang yang tidak ingin mendapat ridhonya Allah sehingga masuk kepada surganya Allah, itu tidak bisa dihindarkan. Tapi juga dreaming atau tujuan atau goal-goal yang jangka menengah atau jangka panjang di dunia maksudnya. Nah, itu juga penting sebagai motivasi. Seringkali orang tidak punya target-target tertentu, tentunya target yang baik ya, tentunya yang positif ya, itu lantas disorientasi. Itu, mohon maaf kalau ada kadang-kadang orang tua kita mengalir aja seperti air. Iya, ketika kita lagi menyiasati keadaan yang memang lagi susah. Tapi kalau anak muda, kalau yang milenial, kalau yang masih punya masa depan, harus ada hal-hal tertentu yang lantas itu menjadi dreaming, apapun itu. Nah, pertanyaannya Pak Ustadz, kalau dreamingnya sudah dicapai, apakah selesai kita? Oh tidak, kita bangun dreaming yang lebih tinggi lagi. Supaya apa? Supaya kita menjalani kehidupan, menjadi bagian dari muslimah, selalu ada motivasi, ada hal-hal yang lantas bisa menjadi stimulus, menjadi pribadi yang berkualitas lagi, lebih berkualitas lagi, dan lebih menjadi muslimah yang sangat-sangat diidam-idamkan oleh Kanjeng Nabi, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Contohnya, seringkali, saya mah penghasilannya segini aja udah cukup, dan sebagainya. Lantas kita berhenti di situ. Nah, itu menurut saya kurang tepat. Contoh, kalau kita seumpama saat ini zakatnya
1 tahun itu 5 juta. Gimana kalau kita zakatnya sudah sampai 500 juta? Apakah tetangga-tetangga kita atau keluarga kita yang dapat, yang mungkin lagi membutuhkan, itu akan lebih senang kan? Kalau dengan kita, karena target-target tertentu kita mendapatkannya, menghajikan atau mengumrohkan guru-guru kita, orang tua kita, mungkin mereka akan senang, dan disitulah pintu-pintu rezeki, pintu-pintu kebahagiaan, keberkahan itu akan menjadi hadir pada diri kita. Keberkahan nilainya bukan nominal, tapi juga keademan dalam hati, sehingga menjalani kehidupan dengan sangat nyaman. Kayak gitu. Seperti itu. Suaranya Mbak Sinta. Perasaan udah dipencet, Ustadz, mohon maaf. Ya, dalam berakhirnya sesi tanya jawab hari ini, maka demikianlah kajian hari ini, Ustadz. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin sampaikan terakhir, Ustadz, mengenai tema kajian kita? Ya, saya ada sedikit closing statement terkait tentang slide yang terakhir. Saya share dulu. Jadi ada sebuah diwan sufi yang mengatakan, waladatka ummuka ya ibna adama baqiya wan nasu haulaka yadhakuna surura fajhad li nafsika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Yang artinya gini, ini sebuah motivasi yang menurut saya perlu direfleksikan. Ketika manusia, termasuk kita, lahir di dunia ini, kita bayi lahir, yang terjadi apa? Orang-orang di sekelilingnya pada senyum, bahagia, tertawa, dan bayi nangis. Nah, artinya apa? Bayi nangis, lahir di dunia, berarti ada tanggung jawab yang harus diperjuangkan untuk menjadi pribadi yang berkualitas, menjadi bagian dari muslim dan muslimah yang mau mentaati ajaran-ajaran agama. Orang-orang sekelilingnya tersenyum bahagia karena ada keluarga baru. Nah, PR-nya itu di syair selanjutnya, fajhad li nafsika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Apa PR-nya nanti ketika kita meninggal dibalik. Maksudnya dibalik gimana? Ketika kita lahir, bayi nangis, orang-orang senyum. Nah, kalau dibalik, kita nanti meninggal dalam keadaan senyuman, dan orang-orang di sekelilingnya itu merasa tertinggal, nangis. Artinya ketika orang meninggal dalam keadaan senyuman berarti husnul khotimah. Oh, berarti dia meninggal dalam keadaan bahagia. Dan ketika orang-orang pada tertinggal atas kematian kita, nangis atas kematian kita, berarti selama hidup ini kita berkontribusi. Kita bermanfaat untuk orang-orang sekelilingnya. Artinya apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Dan disitulah kematian, yang mana kematian kita harus tersenyum, orang-orang merasa tertinggal, merasa ada yang hilang karena meninggalnya kita. Mudah-mudahan kita semuanya dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Saya kira seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada hal yang tidak tepat, kurang pas ketika saya menyampaikan. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya yang luar biasa. Monggo, Mbak Sinta. Baik, terima kasih Ustadz. Terima kasih atas segala penjelasannya Ustadz hari ini. Terima kasih juga atas kehadiran ibu-ibu soleha. Saya senang sekali mengutip, mungkin semoga Allah memberikan kita rahmat dan hidayahnya. Semoga kita menjadi muslimah yang terbaik sebagai pembentuk muslim terbaik juga. Amin. Ya. Ya. Izinkan saya untuk meminta maaf sebesar-besarnya bila ada yang salah. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama. Semoga kita di hari Selasa nanti bisa bertemu kembali. Dan kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih juga.